Salam dari Sir Alpen. Kali ini saya coba menjelaskan materi kita, devisa dan alat pembayaran internasional. Ini masih bab dari perdagangan internasional ya. Cuman di ruangan kelas saya sudah jelaskan dua pokok bahasan, yaitu ya KB1 yang pertama tentang teori, yang kedua tentang alat pembayar, yang kedua tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan devisa dan alat pembayaran internasional. Oke ya, kita langsung saja masuk materi. Coba didengarkan. Tujuan pembelajaran kita ada dua nanti. Tentu kalian dapat mengidentifikasi devisa negara kita dan juga mengidentifikasi alat-alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, yang pertama, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada logam mulia, ada mata uang asing, ada juga cek. Nah, inilah yang menjadi sumber devisa kita ya. Nah, apa itu devisa? Devisa itu semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Jadi logam mulia tadi Mas tadi bisa digunakan ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis daripada devisa dapat kalian baca saja. Saya lanjut saja. Kemudian sumber devisa ada di sini, ada ekspor, ada perdagangan, pariwisata pinjaman luar negeri, kemudian hibah. Pokoknya intinya adalah semua yang berbentuk mata uang asing yang masuk ke dalam negeri. Selanjutnya tujuan penggunaan devisa. Nah, devisa itu sangat penting ya anakku ya. Nah, jadi ini ada, tinggal kalian baca saja apa saja penggunaan daripada devisa itu sendiri. Saya lanjut. Bagaimana cara atau alat apa yang digunakan dalam perdagangan internasional? Yang pertama ada full body money atau secara kontan tunai. Kemudian yang kedua ada telegraphic transfer atau cable order. Nah, ini dapat kalian baca saja. Saya lanjut. WSL atau Bill of Exchange ya, melalui WSL. Contoh-contohnya sudah ada saya lampirkan di sebelah kiri layar ya. Kemudian alat pembayaran internasional yang keempat, letter of credit. Nah, ini yang mau saya ambil sebenarnya intinya ya. Mungkin anak sini nanti yang paling banyak bingung di sini ya. Dan yang paling lazim digunakan dalam pembayaran internasional itu adalah menggunakan LC. Nah, ini yang perlu kalian pahami supaya nanti kalian bisa menjadi pengusaha sukses melakukan ekspor impor ya. Oke, misalkan kita ekspor dari Indonesia, katakan kita ekspor dari Jepang ya. Bagaimana caranya, mekanismenya ya? Ini saya jelaskan. Coba diperhatikan betul ya. Oke, di sini ada dua. Bisa kalian perhatikan ini. Nah, ini orang Indonesia. Berarti kita katakanlah ini importir ya. Importir. Ini orang Jepang. Berarti ini kita katakan eksportir ya. Bagaimana mekanismenya? Coba diperhatikan. Yang pertama, kedua belah pihak ini melakukan yang namanya kerjasama atau kesepakatan ya. Mereka sepakat. Nah, setelah terjadi kesepakatan, pihak importir yang ada di Indonesia itu membuka LC ya. Membuka LC di mana? Di Isung Bank namanya. Isung Bank inilah bank tempat membuka letter of credit atau LC ya. Nah, setelah itu kemudian pihak importir yang ada di Indonesia ini nanti akan memberikan berapa jumlah atau kuantitas barang yang akan diimpor. Nah, kemudian pihak Isung Bank itu koordinasi dengan Advising Bank atau bank yang ada di Jepang. Nah, koordinasi ya. Kemudian setelah itu Advising Bank yang ada di Jepang itu koordinasi kembali kepada si eksportir, bahwasanya sudah ada yang membuka LC ya. Nah, setelah itu pihak eksportir itu menghubungi yang namanya kapal ya atau ekspedisi lah ya untuk mengangkut barang tersebut. Nah, setelah itu pihak kapal itu mengirimkan barang ke Indonesia kan gitu ya. Nah, dikirimkan barang. Setelah dikirim barang, kemudian apa yang terjadi? Nah, pihak ekspedisi atau kapal itu menghubungi si eksportir bahwa barang yang sudah dikirimkan sudah sampai ya. Nah, kemudian pihak eksportir itu pergi ke bank untuk memberikan dokumen ya, berapa barang yang sudah dikirim. Nah, kemudian pihak bank itu memberikan uang ya. Artinya bank yang ada di Jepang itu menduluankan dulu uang ya. Menduluankan dulu uang diberikan kepada pihak
eksportir. Setelah itu dokumen itu berisi bahwa barang sudah dikirim. Dokumen itu dikirim oleh Exim Bank yang ada di Jepang kepada Isung Bank yang ada di Indonesia. Kemudian bank yang ada di Indonesia itu memberikan sejumlah uang yang tertera atau tertulis di dokumen. Artinya bank yang ada di Indonesia itu menduluankan kembali. Nah, lalu proses selanjutnya adalah pihak importir yang ada di Indonesia barulah memberikan uang kepada bank yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu pihak Isung Bank itu memberikan dokumen lengkap semuanya. Selanjutnya dicek barang, importir itu mencek barang ke pelabuhan ya, sudah nyampe atau belum. Nah, setelah itu baru barang diambil. Nah, begitulah proses daripada ILC. Kurang jelas nanti boleh ditanya lagi ya di Google atau Classroom kita. Oke, saya lanjut. Alat pembayaran internasional berupa cek ya, contohnya ada di bawah, bilet giro ya. Kemudian melalui emas, logam mulia bisa juga kita bayar ya. Oke, kompensasi pribadi. Nah, ini penyelesaian antar pihak di dalam negeri masing-masing. Kalian tinggal baca. Saya sudah buat contoh soalnya, contoh di bawah ya. Oke. Saya rasa demikian untuk lebih jelasnya. Materi berbentuk modul ya, modul bahan ajar di kelas kita. Silakan nanti kalian baca. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat kalian mengerti anak-anakku sekalian. Dengan kondisi seperti ini, mari kita tetap saling mengerti dan jangan keluar-keluar ya. Walaupun dimanapun kita sudah bisa belajar setelah Zero ya. Nah, selamat sukses selalu kalian. Demikian dari Syed Alpen ya. Terima kasih.